Ya, saudara, akses jalan masih menjadi keluhan utama warga Lubuk Rasam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Jalan sepanjang 13,7 km yang menghubungkan dengan daerah luar belum dapat dibangun karena berada di kawasan hutan lindung. Sulitnya akses jalan bagi warga Lubuk Rasam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat menjadi perhatian tim induk koperasi tambang Nusantara saat menggelar sosialisasi peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 tentang regulasi koperasi tambang rakyat. IKTN menampung aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada pemerintah pusat. Adanya jalan sepanjang 13,7 km yang belum dibangun ya Pak ya? Iya. Dan masyarakat berharap jalan tersebut segera dibangun karena merupakan satu-satunya akses untuk menjalankan ekonomi kerakyatan. Fokus isu yang kami dapatkan dari perjalanan ini adalah adanya hutan lindung dan jalan tersebut melewati hutan lindung. Betul. Aspirasi tersebut menekankan pentingnya dukungan pemerintah dalam membuka akses wilayah terpencil. Harapannya, akses jalan menuju Lubuk Rasam dapat segera direalisasikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melakukan perjalanan silaturahmi ke Jorong, Lubuk Rasam. Karena pada bulan Oktober sempat viral. 2 minggu yang lalu kami hadir di sini atas dasar permintaan masyarakat dan pada akhirnya dijadikan laporan. Semuanya kita terbuka bahwa jalan di sini harus dibangun. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Hari yang cerah 14 Januari tahun 2026. Tidak seperti biasanya aktivitas kami. Hari ini agenda kami adalah silaturahmi ke Jorong Lubuk Rasam, Nagari Surian, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Mari ikuti perjalanan kami yang tidak bisa kami lupakan. Perjalanan ke sebuah jorong yang masih berada di dalam keterisolasian. Akses jalan utama menuju Jorong Lubuk Rasam masih berupa jalan tanah yang rusak berat dan belum tersentuh perbaikan sejak lama. Tidak semua kendaraan bisa melalui akses jalan Lubuk Rasam. Saat musim hujan, jalan berubah menjadi kubangan lumpur dan sulit dilalui kendaraan. Sementara di musim kemarau, debu tebal berterbangan. Lihat ibu tuh, bersemangat sekali ibu. Nih ibu ini bersejarah nanti di bareng kita, ya Bu ya? Tuh. Saya dapat info tadi ada binatang buas. Harimau. Ada harimau. Ya. Sama monyet besar. Mana? Itu di tengah hutan. Iya. Di ruang. Kenapa Pak Sol? Pak Soleh? Basah businya. Kenapa kamu? Businya basah. Inilah perjuangan kita untuk menuju area Lubuk Rasam. Abang rumah di mana? Masih di. Tapi sering ke sini? Belum pernah. Belum, serius lu. Lu nganterin kita lu belum pernah? Belum. Pengen coba. Anjir. Kirain udah pernah. Ya Allah. Pengen coba. Kirain Udah basah. businya basah. Ada driver ojek ya. Aku kira sudah pernah ke sini belum. Tukang ojek itu baru beberapa orang yang kesini. Yang lainnya baru kali ini. Pengen coba. Aduh ya Allah. Nih teman-teman lihat jalannya ya. Kala manusia
manusia tak lagi kuasa, bagai sebutir debu yang tak berdaya. Lihatlah kini kita begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Saya akan melewati jalur ini. Ada jembatan di sini. Ya, Bang. Ya. Kita ketemu salah satu warga yang jalan kaki. Masih muda. Semoga masa depanmu terbaik, teman. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Perjalanan ke Jorong Lubuk Rasam memang dikenal sangat menantang dan memprihatinkan karena infrastruktur jalan yang rusak parah, becek dan licin, sehingga tidak bisa dilalui kendaraan dengan normal. Kita harus turun, mendorong, bahkan kendaraan itu mogok. Tenaga motornya nggak ada. Aduh leh. Jurang loh Bang ini Bang. Tar dulu bentar, gue lemas banget sumpah. Jurang Bang. Saleh. Kenapa? Kenapa? Ya aduh, ya Allah. Jurang. Astagfirullahaladzim. Ayo. Aman, kenapa mesin ini? Tenaga motornya nggak ada. Yuk, 1 2 P. Tenaganya sudah mulai kurang. Kenapa? Kenapa bang? Motornya tiba-tiba miring nih bapak ini nih. Masya Allah. Kakiku Aman, kakinya gimana? Kaki? Aman. Aman lah. Aman enggak? Ya udah. 2 kali jatuh dari motor bagi saya bukanlah tanda kegagalan, melainkan bagian dari proses pembelajaran dalam berkendara dan juga dalam mengarungi kehidupan. Ini mengajarkan kita untuk tetap tenang di tengah kesusahan dan selalu bersyukur atas setiap kesempatan untuk bisa bangkit kembali. Ini jurangnya ke bawah. Ini aku nengok jurangnya ke bawah, ya Allah. Tadi melewati jurang. Iya, jurang ini ke bawah. Pas ini nggak bisa giginya tukar. Gigi satu terus. Nggak bisa tukar. Gigi 1 terus. Pas aku nengok ke bawah, ngiri aku. Ini kaki kita di jurang. Iya, ini jurang. Iya ini. tuh. Jadi masyarakat di sini itu setiap ada yang udah hamil 7 bulan itu akan diungsikan keluar karena khawatir Gimana? keadaannya nanti melahirkan ada masalah gitu. Kalau kita ini kan jauh, nggak ada hubungan, nanti bisa fatal akibatnya kalau nggak dibawa keluar. Oke. Jadi ini sudah istri saya sendiri udah hamil mau masuk 8 bulan. Jadi saya harus keluar dulu sampai melahirkan, udah melahirkan kembali lagi ke Jorong ini, ke desa ini. Gimana Bang? Kesan-kesan. Jadi gini ya. Saya minta maaf kalau saya dan rombongan banyak tersenyum dan tertawa. Kenapa? Karena seumur hidup baru saya seperti ini. Jadi bukan menertawakan, tapi kami senang gitu, bisa bangga gitu, bisa bersama dan merasakan apa yang masyarakat rasakan di sini. Mungkin gimana nih, sedikit aja kata-kata. Ya, kalau menurut kami Bapak mungkin untuk di sinilah kedepannya lebih bagus hendaknya. Masalah jalan, terhubung kami dari sini menuju jalan lintas itu sangat jauh itu. Oke, kita akan pelajari Pak. Gimana nih Mas? Kita mogok 1 dan saya. Bang, abang, tiap hari begini. Iya, Ini udah bagus karena nggak hujan. bagus sekarang. Kalau hujan gimana ini? Parah Bang. Gimana kalau mereka bawa anak istri? Nah itu dia. Bawa beban lagi. Ini mereka aja sedih ya. Menyedihkan kali. Tapi perlu saya ingatkan bahwa kita masih di Indonesia. Sini Bang. Kau tiap hari lewat jalan ini Bang.
Iya. Kalau video ini lewat ke berandanya Pak Presiden atau saja pergi ke Pak Presiden mau ngomong apa? Mau minta tolong perbaiki ini jalan. Sini Pak, sini. Kami hadir ke sini hanya untuk menyampung aspirasi dan silakan silakan. Ya, nanti kalau ada ini kami lewat ya, kalau memohonlah ke Bapak Presidennya untuk membantu ini. Soalnya kami udah lama sekali kayak ini terus ini udah lama sekali. Mulai awal kemerdekaan lah ya Pak ya ini. Kami memohon pada Bapak ya Pak. Mungkin ini lihatlah kondisi kami gini. Kami aja yang laki-laki kayak ini jalan. Kalau kami bawa anak, bawa barang-barang di pasar ini harus jalan, banyak jalan gitu. Kadang-kadang mulai berangkat ke pasar itu jam 7 pagi, nyampainya jam 12 siang kadang-kadang. Barang-barang dagang kami yang bawa itu banyak yang busuk Pak. Kadang-kadang bawa ikan, bawa apalah ya namanya. Kadang pasar itu udah jam 4 udah habis pasar Pak. Jadi kami... Jadi kalau ada warga yang sakit gimana nih? Ya ditandu lah Pak ya, tandu. Ya, dan bagian dari kehadiran kami ke sini adalah yang sekitar 14 km jenazah guru. Ya. Itu mungkin ditandu. Ya mungkin Pak, kami udah berapa? Ada 5 kali menandu ini Pak. Nandu keluarga mau di dalam, mau dari luar ke dalam, mau dari dalam keluar, udah 5 kali nandu. Ya bilang orang meninggal lah Pak ya. 5 kali itu. Nandu sepanjang? Ya, nandu sepanjang 14 kilo. 14 kilo? Ya. Masya Allah. Ya. Ini kadang-kadang kami malam nyampe di luar, kadang-kadang ya kalau nandu Pak paling 5 jam lah yang paling cepat namanya nandu orang kita ya. Ya Pak, mau pakai motor nggak bisa Pak. Ya, ini gimana caranya ini? Mau bawa orang mayat itu meninggal mau motor. Oke. Ya. Yang lalu biarlah berlalu. Mulai hari ini kita fokus bahwa jalan di sini harus dibangun. Saya serahkan kepada para pemangku kebijakan dan ini adalah bagian dari perjalanan kami. Jadi kedatangan Bapak ke sini ya, kami berharap berterima kasih banyak gitu. Terima kasih kami. Semoga ini jadi kenyataan lah Pak ya. Amin. Ya, jadi kenyataan lah. Amin. Dari dulu kami kan ya kita nggak nyebut apa permintaan sulit kita nyebutnya ya. Ya Bapak inilah harapan kami gitulah ya. Siap. Ya. Kami hanya penghantar aja. Ya. Tapi info dari sini dengan turunnya saya 2 minggu yang lalu ke sini sudah sampai dan memang ada informasi ya sudah survei dulu lah. Kamilah turun hari ini. Ya makasih ya Pak ya, makasih. Asli orang-orang udah duluan. Aku diikutin kupu-kupu. Saya kira sendirian. Ternyata kakak turun juga. Kita dari tadi disambut kupu-kupu, loh, ada kupu-kupu lagi nih. Nah, di belakang tuh. Nih kupu-kupu. Oh. Disambut kupu-kupu loh kita. Iya. Disambut. Itu jurang nih Mas. Jurangnya dalam kali ke bawah. Iya, ini jurang ya, teman-teman nih lihat. Banyak sawah. Tuh, jurang ya. Sungai. Oh, indahnya. Alhamdulillah, setelah melewati perjalanan terjal dan memicu adrenalin, perjalanan yang ditempuh kurang lebih selama 3 jam. Akhirnya kami sampai di Jorong Lubuk Rasam. Di balik keindahan Sumatera Barat ada juga desa yang sangat terpencil. Tapi setelah melalui jalan yang sulit kita menemukan keindahan yang sangat luar biasa. Assalamualaikum. Weh, itu dia. Aduh, dapat juga saya kan. Jauh nggak? Jauh. Maju aja. Pak capek. Alhamdulillah, kehadiran kami disambut dengan gembira oleh masyarakat. Kami dihidangkan makanan siang yang istimewa. Juga kami bercengkrama, lebih spesifik kami lebih menjadi pendengar yang baik. Perwakilan masyarakat satu-satu bercerita terkait keadaan di jorongnya, baik dari mulai susah sinyal, sarana dan prasarana kesehatan serta pendidikan yang dinilai belum layak, serta jalan yang satu-satunya mereka minta untuk segera dibangun. Oke, bentar, udah Idin. Berarti ini jalan pertama kali dibukanya itu tahun berapa? Jalan pertama kali dibuka Pak itu sekitar tahun 1996 ya. Oke, 96. Enggak, Cak. Pas menjalan Pak Soeharto Lengser. Iya, 96. 96 sebelum Pak Harto lengser. Sebelum Pak Soeharto lengser. Sesudah itu
istilah break sebentar. Nah, setelah Ibu Megawati jadi presiden, lahirlah program PPK, program pengembangan keselamatan. Nah, dengan itulah ditembus ke sini. Oke. Sejak itu sampai hari ini? Setelah itu Pak SBY jadi presiden, diubahlah program PPK itu jadi PMPM, Pak. Oke, PMPM. Maka dapatlah kita berturut-turut itu berapa tahun tuh. Maka dibangunlah jalan ini. Ada yang dirapat beton kan, yang sudah hancur tuh. Setelah itu setelah Bapak SBY nggak jadi presiden lagi, selama Bapak pemerintahan Jokowi 10 tahun, Pak, nggak ada sama sekali. Oke, kita skip langsung sampai hari ini belum ada pembangunan. Sampai hari ini belum ada pembangunan lagi. Oke, siap. Ini satu lagi masalah Asim, yang mudah-mudahan lah Pak, Pak Prabowo jadi presiden sekarang ini, dilanjutkan lagi kan, dibenahilah infrastruktur ini sebaik mungkin. Kalau Lubuk Rasam ini Pak, kalau kita bandingkan itu sudah Papua Sumatera Barat mungkin Pak, Papuanya Sumatera Barat. Kalau Papua Indonesia kan di arah timur, tapi kalau Papua Sumatera Barat ini juga di arah timur Sumatera Barat. Pikiran saya ke timur, ke sini, oke. Tapi ujung-ujungnya yang penting jalan dibangun kan? Ya udah. Ya, gitu ya? Ya. Oke, sip. Quorum sah. Di sini emang ada sinyal ya? Nggak ada sinyal? Oke ya, di sini nggak ada sinyal ya? Di sini no sinyal Pak. No sinyal di sini ya? Ya Pak, kemarin kita udah sampai separuh jalan. Tapi sekarang Bapak ini, kami mohon kepada Bapak, terima kasih banyak kepada kita semua yang telah mendorong kami ini. Kami berterima kasih banyak, udah nyampe ke Jorong Lubuk Rasam. Tapi keadaannya Bapak udah melihat dari sana sampai ke sini, jalannya sudah tertera di depan mata kita bersama. Inilah keadaannya Pak. Itulah keadaannya jalan yang masuk ke Lubuk Rasam. Ini bukan proposal Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kami dari masyarakat Lubuk Rasam. Ini tolong disampaikan ya Pak, bentuk permohonan resmi dari masyarakat Lubuk Rasam tentang pembebasan Lubuk Rasam dari hutan lindung. Tolong Bapak sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera membangun akses jalan ke Lubuk Rasam. Hanya akses jalan ya Pak yang kami minta satu-satunya, karena udah 80 tahun Indonesia merdeka. Kami belum pernah merasakan kemerdekaan, Pak. Bagaimana yang Bapak lihat tadi, kami harus jalan kaki setiap hari, setiap tahun, begitu terus, Pak. Jadi kami mohon Bapak sebagai orang dekat dari Prabowo untuk segera membangun jalan ke daerah kami satu-satunya ini, Pak. Itu saja, Pak. Tolong Bapak sampaikan ini. Bukti kami dari masyarakat Lubuk Rasam ingin bebas dari hutan lindung yang katanya kata pemerintah daerah kawasan Lubuk Rasam adalah kawasan hutan lindung. Ini sudah ditandatangani oleh masyarakat Lubuk Rasam. Ini ya Pak, saya serahkan kepada Pak. Ibu-ibu juga di sini. Dan mohon maaf saya ditangkap biar kelihatan semua bahwa kami hadir di sini hanya penghantar. Nanti summary kami seperti yang kemarin sudah dilakukan diserahkan ke pemerintah pusat atas masukan dari teman-teman di pusat, turun langsung. Dan memang seperti yang kita tayangkan di video dan sudah disampaikan summary-nya, dan di sini para tokoh juga hadir. Saya pikir ini quorum dan kita akan segera kembali ke Jakarta untuk menyampaikan laporan lebih tertulis, tertata, dan ya ini akan berefek kepada putusan-putusan yang ya Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, kami hanya penghantar. Untuk saat ini Pak, ya karena kami menjaga lingkungan alam ini atau cagar budaya namanya Pak, dari misalnya tambang, kayu ilegal. Jadi kami pengennya Pak, jalan ini satu aja dulu Pak, nggak usah dihubungkan dengan ke selatan dulu Pak. Itu saja permohonan kami untuk orang pusat. Oke. Iya. Terus kemudian kami dari sekolah Gimana Pak Guru? Ya. Ya. Karena program pemerintah seperti asesmen nasional berbasis kompetensi AMBK itu kan dilaksanakan setiap tahun itu. Ya. Pelaksanaan itu butuh jaringan Pak. Oke. Jadi kami harus mondar-mandir keluar bawa anak, kadang-kadang jalan kaki anak kedua Pak.
Jadi kami butuh aksesnya Pak. Ya minimal lah ada Starlink lah. Jadi kami bisa di sini melaksanakannya Pak. Apalagi program pemerintah tahun ini ada TKA. MBG. Ya, MBG. Kalau TKA kan ujian sama dulu kan ujian nasional Pak. Kalau sekarang kan TKA, tes kemampuan akademik. Itu mulai tahun ini. Jadi kalau udah ada jaringan internet, otomatis kami juga bawa anak keluar itu Pak. Starlink harus Ya. segera diapakan. Oke. MBG singgung ya MBG singgung setiap kalau mau ikut jalan mungkin MBG ya? MBG ya, karena tetap ada di luar ya. MBG ya. MBG. Oke. Jadi intinya dari video ini ya disampaikan dan langsung disampaikan. Iya. Masalah nanti gimana yang penting saya sampaikan, dan ini adalah survei langsung ketemu Bapak Kepala Sekolah. Iya Pak. Kepala Sekolah. Muridnya banyak Pak? Ya lumayan lah Pak, sekitar 45 orang ada tuh Pak. Jadi kami kalau ada acara yang berkaitan dengan jaringan maka kami harus keluar bawa anak Pak. Nah, Ya. Yang kasihan itu jalan kaki Pak, dibawa oleh orang tuanya. Itu berapa jam dia jalan kan dari sini pagi, udah sore baru nyampe. Jadi harus malam di luar, bermalam Pak. Kadang-kadang ada keluarganya yang ada di luar, kadang-kadang tidak ada Pak. kamera Jadi balik kanan. kemarin itu Pak, saya bingung pada Bapak ini. Nah, Bapak bilang tadi mengapa saya mengeduli. Dan timbul pertanyaan saya sudah itu, mengapa ini Bapak dari pusat mendahului tak tahu gubernur, tahu bupati. Saya bingung tuh. Nyatanya inilah semua bagus. Iya. Ya, saya bingung saya kemarin apa itu langsung dia ke sini tanpa izin gubernur, tanpa izin bupati. Saya bingung tuh Pak kemarin saya bingung. Saya bingung tuh. Tapi saya berniat baik aja kepada Bapak waktu itu. Ya. Nah, itu Kenapa? Saya balikan lagi berita viral bulan Oktober. Iya. Dan ternyata berita itu satu di antara sekian banyak warga yang ditandu. Iya. Bahkan tadi ada wawancara siapa tadi mana? Yang bilang istrinya mau melahirkan harus keluar dulu. Iya Pak. Oh ini Pak, panggil ibunya ada di sini nah. Orangnya ada di sini. Ada di sini. Ini dia nih. Beliau nih tadi bicara bahwasanya istrinya mau melahirkan harus keluar dulu. Istri Bapak ini Pak. Semua. Yang jelas yang satu yang viral itu yang membanting. Sebelumnya penderita sudah cukup. Oke. Dan sebagai closing statement dari saya, kami hari ini berkumpul masih berada di Republik Indonesia. Menyampaikan salam dari Nagari Surian. Dan kami sekarang berada di Lubuk Rasam. Satu jorong yang terpisah dari kota. Dan kita akan lihat betapa antusiasnya masyarakat di sini, berbagai kalangan dari masyarakat pendidikan, masyarakat petani, dan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, semuanya berkumpul di sini. Harapan kami sebagai masyarakat Lubuk Rasam pada Bapak Prabowo agar pembangunan jalan ke Lubuk Rasam segera dibangun dan terbebas dari hutan lindung. Itu saja akses satu-satunya kami dari masyarakat Jorong Lubuk Rasam bermemohon kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk segera membangun akses jalan kami dan terbebas dari keterisoliran. Ya Pak Haji, terkait setelah survei hari ini, apa yang didapat Pak? Ya kita setelah survei ini masuk ke dalam aja kita 3 jam baru nyampe ke sini dari Surian sampai ke Lubuk Rasam 3 jam. Kita menikmati ya perjalanan, ada sampai 3 kali jatuh, ada motor 3 motor yang enggak 4 motor yang enggak sampai ke sini. Berarti kami 9 masuk tadi, 9 yang nyampe ke sini cuma 5 motor. Setelah survei Pak, apa Pak kedepannya mungkin langkah-langkah apa Pak harus disampaikan ke pemerintah? Ya, jadi sekarang kita mungkin sedikit menyampaikan ya, mewakili masyarakat di sini, melihat jalan yang begitu payah dan susahnya masyarakat untuk berhubungan dengan pihak luar. Jadi mohon ke pihak terkait untuk bisa membangun jalan sampai ke sini, termasuk juga internet
signal yang nggak didapat di sini. Siap. Ibu. Siap. Makasih Pak. Siap. Sampai sana sampai Pak Prabowo Pak. Iya, Ibu. Siap. Siap. Mudah-mudahan capek terrealisasi. Amin. Siap. Amin atas kedatangan Bapak. Siap. Terima kasih. Oke, Ibu. Siap. Makasih doain, Bu. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Apa? Enggak lurus ngomongnya Pak. Iya, apa? Mengucapkan terima kasih sebagai warga Lubuk Rasam, mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Pahlawan Sunyi. Karena telah mampir ke Jorong Lubuk Rasam. Iya. Terima kasih banyak Bapak. Harapannya apa, Bu? Semoga jalan kami cepat dibangun Pak. Cepat dibangun Pak. Dan ini dan tenda saling lindung. Iya. Nah, kalau udah dari atas semuanya akan bebas. Ayo kita bangun jalan. Makasih Bang ya, makasih. Saya ketemu lagi nih sama bapak yang viral nih, masuk TVRI ini. Hah? Apa? Tolong videoin deh. Sami-sami Bu, kami pamit dulu. Ya. Siap Ibu. Ya. Ada video. Kebetulan saya influencer, jadi saya memang dikirimkan untuk ke daerah-daerah seperti ini. Paling nanti setelah rombongan ini, ke depan ada yang ngukur-ngukur, yang ini disambut dengan baik nanti. Nih ya, kita komunikasi nih sama ibu ini. Pertama kali saya turun ketemu sama ibu ini, ditanya-tanya saya dari mana, kemana. Aduh bingung aku jawabnya. Iyalah. Mau apa? Mau apa? Iya, mau apa? Yang jelas hari ini kita di sini bersukacita dengan masyarakat, dan kami dan rombongan benar-benar merasakan apa yang masyarakat rasakan. Jadi saya pikir tidak perlu waktu lama-lama lagi. Ya kalau sudah oke semua tinggal dibangun aja jalannya. Amin ya Allah. Harapan kami Pak minggu besok datang eskavator lagi. Nah, datang eskavator, datang yang ukur-ukur kan begitu. Kalau saya bisanya hanya ngerekam, disampaikan kan begitu kan. Silakan kan gitu. Ini anak-anak pemimpin masa depan ini. Kelas berapa? Mau balik ke Surian. Dari Lubuk Rasam ke Surian. Ini mungkin nyampe jam 7 atau jam 8 malam. Sekarang jam 4 ya. Jam 4 nyampe malam. Oke Bu. Ini dari mana ini? Dari Lubuk Rasam. Ini dari Bapak? Punya Bapak sendiri ya. Dari Lubuk Rasam Pak. Apa ini? Buka dulu, ini apa nih? Oke, apa itu? Apa ini? Barang kita dulu. Kita teliti. Nanti dalam karung entah apa isinya. Iya. Beli kucing dalam karung nanti. Benar takutnya kucing ya. Ternyata pegang dulu. Pegang dulu nanti Bapak. Wow, keren. Oleh-oleh dari Lubuk Rasam, satu jorong, satu wilayah yang memiliki potensi pertanian yang sangat luar biasa. Viral juga Lubuk Rasam kemarin tuh. Iya. Bukan kampungnya aja yang viral. Nah, kalau begini jelas tidak beli kucing dalam karung. Kalau beli kucing dalam karung kan, ini kucing bisa nangkep tikus nggak? Ternyata nggak bisa apa-apa. Kan? Nah, kalau ini jelas kita masukkan lagi. Di mana aja deh. Bu, kata-kata. Apa aja, Pak? Gimana Bu gitu? Sampai terakhir Pak hari ini. Gini contohnya. Jalan gitu ya. Tetap jalan. Pokoknya jalan. Nah. Aduh. Jalan kebuka, pendidikan lancar, pinter di sini. Semoga ada pemimpin masa depan dari putra putri Jorong sini. Amin. Teman-teman, sekarang sudah jam 5. 2 motor bannya meletus, dan ada salah seorang warga yang ngundang saya ngopi. Terima kasih banyak Abang.
Saya diundang ngopi ke rumahnya. Itu dia nih, ada yang ngajak ngopi. Aduh, ini dia nih. Luar biasa Bang di sini. Abang sudah lama di sini Bang? Wah, udah sejak kecil Bang. Sejak kecil ya? Iya, sejak kecil. Jadi dengan pembangunan jalan ini gimana Bang? Wah, ya itulah Bang yang dipikirin sekarang kan. Sampai sekarang belum juga merasakan merdeka kami di Lubuk Asam ini. Nah, itulah apa yang adanya. Kalau saya dipilih masyarakat sebagai ketua goro, ketua keroyongnya tuh. Oh, ketua royong ya? Berarti pertanian potensi banyak sini. Boleh pertanian banyak lah. Mana dari durian, kapulaga, kulit manis, ekspor semua tuh Bang. Ya, Iya. berarti dengan dibangunnya jalan ini kan akan tambah lancar. Tambah lancar akan mudah membawanya keluar. Terus sekarang Pinang, laginya. Nah, itu. Gitu dia. Masyarakat kesusahannya itu cuma Bang, jalan. Jalan Ya, saya udah berapa tahun nih jadi ketua goro ya. Coba diperbaikan sini sampai keluar di sini udah besar lagi semaknya. Nah, itu. Oke. Jalan segera dibangun. Iya, jalan yang segera dibangun ya. Bapak, terima kasih ini saya mampir. Dikasih minum. Aduh, saya minum dulu. Jadi, teman-teman, ini perjalanan kembali ke kota sebetulnya. Ke Surian. Tapi beberapa permasalahan muncul dan sepele, cuma ban kempes aja. Tapi ini sangat mengganggu. Ini dari dulu jalan begini, Bapak? Pada parah kan pada ini masih juga lagi. Kalau bapak jangan masuk sini memang juga ini lagi. Nah, dulu. Ini jalan ini selesaikannya sini. Om, maaf Om, kucingnya Om bawa sini Om. Maaf banget, kucingnya bawa sini Om. Sini sama Om. Aduh, ini kucing siapa Pak Dek? Namanya siapa? Ih, kasih nama. Namanya siapa kamu? Namanya meong-meong. Udah diem sini sama Om. Tuh sama Om Teja tuh lihat tuh. Tuh Om Teja tuh lihat Om. Kayak kucing yang di rumah saya itu juga kayak itu. Ih, kucingnya tuh lihat dicium dia. Oh. Ini papa itu papa. Aduh, ini anteng banget itu. Di mana masak nasi dulu itu. Nggak tahu aku cerita Bang. Itu ngomong itu kenapa itu di belakang? Ceritakan. Bannya bocor. Oke. Karena jalannya terlalu banyak batu yang runcing-runcing. Oke. Bang, gimana Bang? Itu Bang, bannya bocor ya Bang ya? Iya. Nggak ada tukang ban di sini? Enggak. Cuma kita sendiri. Tukang ojek jadi bengkel. Setiap jalannya ada bengkel. Jadi peralatan di bawah semua termasuk kompa itu? Lengkap guys. Saya akan menginformasikan kepada seluruh rakyat Indonesia, saudara-saudari di seluruh Indonesia bagaimanapun, di sini adalah salah satu bukti gotong royong. Lihat. Benan motornya kan ditukar itu. Oh gitu ya? Nah, ditukar dengan ban motornya ditukar. Ya. Hanya untuk menghantarkan kita kembali ke kota. Betul. Masya Allah. Motornya ditukar nih. Nggak bisa ngomong. Banyak ditukar. Tuh, saksinya. Ban dalam ditukar. Ban dalam. Yang diambilnya ban motor ini. Yang ini. Yang ini diambil barusan itu. Yang ini. Ini bannya diambil ditukar hanya untuk menghantarkan kita kembali. Bannya ditukar dan saya baru tahu. Wow, gotong royong di sini sangat kuat. Alhamdulillah.
bikin jalan segera, bikin jalan biar nggak begini. Iya kan? Aduh. Kata-kata. Ya, beginilah keadaan yang setelah kami tempuh dari pagi sampai sore ini belum bisa keluar karena beberapa motor ada yang bocor benannya. Karena menempuh medan jalan yang batunya tuh banyak tajam-tajam gitu. Ginilah suka dukanya. Ya namanya sesuatu kita kerjakan dengan keikhlasan, insya Allah hasilnya juga bagus. Tuh, apalagi barusan, abang bilang apa bang? Apa? Aduh, bikin saya betah ketua. Betah ketua. Mau monitor ketua? Ketua monitor durian di belah. Kalau bicara oke kandung kok durian kok bang? Durian. Kita senang-senang, senyum-senyum, ketawa-ketawa, kita kemalaman. Kami selamat. Habis bagaimana memang harus ditempuh. Nanti Pak itu kan harus berangkat kan, malam juga berangkat kan? Iya. Kita harus keluar dari sini. Kalau nggak kita keluar bagaimana mau berangkat? Iya. Jadi, aduh. Waduh. Masya Allah. Coba saya lihat dulu. Pak. Coba. Waduh, alhamdulillah enak. Ayo Om. Om, kita makan bareng Om. Iya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak nih. Tambah lagi nak? Terima kasih buat yang tadi ngasih durian. Siapa tadi lupa namanya? Pokoknya Ibu terima kasih. Bu Ira, terima kasih duriannya. Bikin aku betah. Bikin aku betah ini. Bu Ira, sekarang kamu di mana? Bu Ira, kita menikmati durian gitu. Kami ditinggalin. Aduh. Ayo Bang, saya mau lihat ekspresimu pas lagi ngemutnya Bang. Coba. Ayo tarik semua. Coba, ini Bang. Coba sedikit. Enak nih. Coba makan dulu, coba. Aduh. Aku betah. Di belakang sudah mulai gelap. Dan kita di tengah perbukitan. Tapi ada durian yang menenangkan. Dan jarum super tentunya. Surya Pro, jarum super, ada rokok apa aja di sini kan? Ada Lukman. Hah? Ada Lukman. Ada Lukman ya? Iya. Gila kalau gini ya. Rokok menenggang. Terima kasih ya Pak. Iya. Semoga suatu hari saya kembali musim durian. Panen padi lah sini nanti buat kolak. Oke. Jangan dikat. Kata-kata dulu, makan dulu. Coba Bang Teja. Saya mau lihat ekspresi Anda menikmati durian. Terima kasih kepada masyarakat Lubuk Ransam yang telah mengasih duriannya. Sungguh mantap. Nah, dan saya mewakili semua yang makan durian sore ini. Siapapun yang menanam durian ini dari jauh-jauh tahun, bukan hari lagi, tahun. Saya berdoa semoga masuk surga. Kenapa? Kenikmatan ini kami rasakan hari ini. Ini saya mau nanya, Bang. Abang kan warga sini ya? Kira-kira kalau dibuka jalan nanti ada nggak potensi wisata? Yang pertama, tidak merusak. Ada. Tidak merusak alam ya? Ada. Wisata. Ada. Tempat rehat, istirahat.
hat lah gitu. Ada. Ada. Ya? Ada. Ada apa di sini? Mungkin ada kayak danau atau apa? Cuman di sini yang ada air terjun. Air terjun? Yang tingkatnya ada 6. Air terjun tingkat 6, teman-teman. Lokasinya belum banyak orang tahu? Belum. Masih dirahasiakan. Jali Lubuk Rasam akan jadi destinasi wisata favorit untuk Anda yang mau healing, yang mau menenangkan pikiran, dan buat teman-teman yang ingin merasakan frekuensi positif yang berada di sini. Nah, terkait perjalanan tadi siang nih, Ya. Abang sangat lihai di jalan ini, udah biasa begitu ya? Iya, udah biasa, udah puluhan tahun enggak? Puluhan tahun. Iya. Tapi dengan kita kedepankan jalan ini untuk segera dibangun, mungkin ada yang mau disampaikan Bang ini? Ya kalau itu soalnya apa itu segeralah, segera mungkin lah itu kan dilaksanakan jalannya. Kan dengan jalannya terbuka, masyarakat juga petani ini kan bisa lebih lancar kan. Pak Dek, saya pamit ya. Mohon doa. Semoga jalan segera dibangun. Ya, selamat dalam perjalanan sampai tujuan. Terima kasih. Masih kita berjuang, Bang. Berjuang lagi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Tenda tu. Masih sukses ya. Masih sukses ya. Itu suara azan maghrib ya? Iya. Yang pokoknya suara azan maghrib. Suara azan maghrib. Berapa jam lagi kita sampai? 2 jam lagi. 2 jam lagi lah. Sampai Jam 8. Jam 20. Bodolnya. Sendok tu pakai listrik lah. Kita lagi menuju ke base camp, ke rumahnya Pak Jul, dan ini ada 4 motor, dan kita sekitar 2 jam lagi sampai. Sudah azan maghrib. Tapi abang sering lewat sini malam, Bang? Sering, Bang. Oh, sering ya? Sering. Kalau sering saya tenang, Bang. Ini masih sore nih, Bang. Oh, ini masih sore? Sore. Ya, tapi kan hutan. Iya, hutan. Tapi kan kami konvoy-konvoy kayak gini. Oh, konvoy. Motor gitu kan. Kalau konvoy itu kan seandainya motornya rusak kita tadi kan. Kita bisa kan bantu-bantu. Bang, abang lewat ke sini sering ya Bang malam ya Bang? Sering, Bang. Kadang jam 10 malam, jam 11, jam 12 nyampe di luar. Nggak takut Bang? Alhamdulillah enggak, Bang. Udah biasa. Ini bener Yul ya? 3 motor di belakang ya? 3 motor di belakang. Dan kita sudah ketinggalan jauh oleh rombongan? Sekitar 1,5 jam lewat. 1,5 jam lewat? Berarti kita sampai ke tujuan berapa jam lagi? 2 jam lagi lah, 1,5 jam lagi lah. 1,5 jam lagi. Cuaca masih mending kan. Tapi cuaca hari ini luar biasa ya? Lumayan, Bang. Nah, kemarin hujan katanya. Hujan. Kalau hujan itu nggak bisa bener-bener ya? Bisa. Tapi ngesot terus berarti jalan tuh? Ngesot terus, Bang. Udah. Ekstrim. Ekstrim ya. Dan ini kita itu ke sana tuh jurang, teman-teman. Jurang tinggi banget. Aduh dalam. Aduh dalam. Mana teman-teman? Bu Ira, Ya. kenapa jalan? Aduh, motor kami pecah mesinnya karena rantainya itu lepas tadi pas tanjakan pertama. Masya Allah. Dari jam 5:30 tadi lagi kami jalan sampai ke sini belum juga nyampe-nyampe. Dari 5:30. Udah 3 jam perjalanan. Allahu Akbar. Berarti motornya kemana? Di Motornya pinggirin. dijemput aja siang kan. Aduh. Beli dulu apanya itu. Mana bawa ayam lagi, kasihan banget ayam. Besok baru dijemput, naik ojek lagi ke bawah. Oke. Tinggal sayang ya kan. Di petikung
Bikin sari awal-awal bana. Kita juga begitu, ban kempes tukar ban dalam dulu. Kita juga. Makanya ini luar biasa nih. Oleh-oleh juga Hah? Apa itu? Ikan garing. Oleh-oleh, ya Allah, masih mikirin oleh-oleh. Keadaan begini masih mikirin oleh-oleh. Ya Allah, Ibu. Kalau tinggal kan sayang. Dan ini pejuang-pejuang. Itu Bu Ira tuh yang Pri, ayam gua. Kak, aku nggak mau tinggal. Hah? Saya mau packing oleh-oleh. Ya udah, berarti gimana? Aku nggak kuat lagi jalan. Gini aja. Duluan. Aku yang jalan. Boleh. Ya kalau harus jalan kaki ya nggak masalah. Duluan. Ini ya kan bareng aja jalan. Kita jalan aja nggak masalah. Baguslah frekuensinya nih. Apa? Waktu sudah menunjukkan pukul 19.51 dan kita berdua terakhir karena motor ada masalah. Tapi di belakang ada suara motor, nggak tahu motor siapa. Kita jalan kaki. Jalan kaki. Dan di sini saya baru melihat keindahan dunia. Ribuan bintang terlihat. Ini di tengah hutan. Di tengah hutan banget. Dan saya melihat ribuan bintang. Saya matiin coba handphone cahayanya. Tuh, ribuan bintang terlihat dengan jelas. Dan kita terus jalan. Berapa jam lagi, Bang? Paling sejam lagi. 1 jam lagi, jalan kaki. Ya, enggak nyampe. Ah, serius? Dekat. Motor siapa di belakang? Motor temannya. Oh, teman yang tadi. Udah sampai mereka? Aku kira nggak dalam. Aduh. Aku kira nggak dalam. Bu Ira, ketemu lagi. Iya. Bikin videonya, Pak. Ya. Kami berangkat pas maghrib, nyampe sini 8:30. Tadi saya itu pakai motor di belakang kan, motornya pecah. Nah terus ada Bu Ira tadi terlambat juga, dia lagi jalan kaki. Akhirnya kan
perempuan gitu. Yaudah ibu naik, gua turun, oke? Gua di situ ada sepersekian detik merasakan bahwa gua ngelihat bintang, gua jalan. Sama siapa tadi bapak yang bawa ayam tuh? Pak Peri. Suami Bu Ira. Oh itu suaminya Bu Ira. Nah, bawa ayam. Akhirnya aduh ayam kasihan. Di saat gua ngelos lagi jalan, tiba-tiba ada yang datang. Dan itu merupakan harapan. Sini saya perkenalkan nih, bapak ini tadi datang jemput saya nih. Bapak ini tadi datang jemput saya. Wah, gue bilang ayo naik. Aduh, Kan memang Bang Elan tadi kan salah pengertian sedikit. apa? Aku tadi kan di antara abang ini. Aku paham, aku paham. Karena saya lihat motor abang ini paling lihai, Iya. jokinya paling lihai. Antar aku dulu ke Mega Pro. Tapi tahu nggak apa yang sebetulnya terjadi? Apa yang terjadi? Motor abang ini giginya cuma satu. Gigi satu saja. Nggak ada bisa di. Motornya giginya cuma gigi satu aja, kebayang nggak? Iya. Nggak ada gigi dua, gigi tiga, ganti gigi. Nggak ada. Jadi gigi satu terus. Gigi satu terus. Jadi, aku susah ngejelasinnya. Yang jelas kita habis ini kumpul, kita tunggu yang ketinggalan, kita konversi pers. Siap. Karena saya yakin bahwa yang besar hari ini pernah kecil. Siap. Yang hari ini tidak tahu apa-apa. Hari ini cerdas, dulu tidak tahu apa-apa. Dan kita tidak hanya cukup terima, tapi harus kasih. Kita balik, kita kasih. Untuk masyarakat baru kita terima. Begitu Pak? Siap. Dan saya merasakan benar-benar keistimewaan. Keistimewaan perjalanan ini. Nagari Surian. Mana nih mau pindahin gigi? Nggak ada giginya itu motornya Bapak itu. Nggak ada giginya. Untung aja nggak banyak tingkah nih. Nggak ada giginya. Masa lagi nggak bisa ngopor. Copot giginya bang. Copot udah bengkok semua bang. Nah itu Jadi Bang Jul mana? Bang Jul. Bang Jul di belakang gitu. Terus yang sama Bang Jul siapa yang gemuk satu orang tuh Bapak siapa itu? Yang bawa motor Supra kah? Iya. Iya. Nih. Tuh. Nih. Nggak ada giginya kan? Mana ini? Macam mana mau masuk gigi? Nih, di sini. Bukan di sini lagi, di sini. Nah itu dia mereka datang. Aduh. Ini rombongan terakhir. Ini rombongan terakhir ya? Masih ada. Masih ada lagi. Ini kenapa ini terbenam tadi? Nggak tahu. Ini tadi sudah saya bawa kemari. Ibu Ira selamat datang. Kenapa dulu? Hah? Belakang kita. Ketika tadi saya jalan, ibu naik motor, ada bapak itu, ayo katanya. Tuh bapak itu tuh. Oh gitu. Begitu jadi. Ayam aku, alhamdulillah sampai. Aduh ayam ini tadi kasihan banget nih ayam. Ya. Bang. Bakar. Ais. Ada air lebih nggak? Satu, yang baru. Air. Ada. Yang baru ya. Aqua situ ada. Jadi. Pak. Pesan motor Lelah tadi dengan udah digagalin, Prabowo. dibatalin. Pesan motor tadi dibatalin. Udah. Pesan motor buat jemput ya? Iya, pesan motor 2 tadi saya. Ide siapa itu? Ibu. Luar biasa itu. Nih, kita udah bertiga udah nggak tahu lagi mau. Karena kita pun Ibu Ira jalan, Bu motornya mana? Sakit lah motornya gitu kan. Cuma tadi kendalanya makanya motornya lama sampai. Yang punya motor lagi pengajian. Oh, itu lebih penting pengajian. Lebih Ya. penting. Iya. Untung nggak jadi. Nunggu dia. Bagaimana nih? Tahu kan perjalanan kami seperti inilah. Ya. Ya. Ini dari jam 11 malam tadi ya, dari Lubuk Rasa mengojek. Sekarang cepat sampainya. Aku udah kepikiran ini pasti nunggu di sini. Iya. Udah minggu juga kok kami susun. Apa? Mau jalan kaki kan sama Pak Haji. Pak Haji sampai bawah kan. Balik lagi. Enggak benar ini Pak Haji. Bukan Pak Haji mana? Masih ada. Iya. Bapak tadi jalan balik lagi ke sana Pak. Mau balik. Mau balik ke sana. Terus? Rekan tinggal belum ada, kita aja nyampe sendirian kan. Kita mulai ini di penurunan. Pak Revi, sepatunya hilang sebelah. Ada di sana tadi ada sepatu. Iya, sepatu saya itu. Ada sepatu ketinggalan di sana. Sepatu Bang Soleh 2. Sepatu Iya. saya 2. Ada. Sepatu saya sebelah. Saya pakai kaos kaki doang. Lihat.
Ayamku jangan lupa. Ya Allah Bi, cahaya. Satu-satunya wanita tangguh di tengah hutan malam. Iya. Jadi Bu, bagaimana Bu? Kata-kata dulu deh. Lelah sekali. Semoga sekarang adalah perjuangan kami yang terakhir seperti ini. Amin. Setelah ini jalan ke kampung kami bisa dilaksanakan, dibangun lagi oleh pemerintah pusat. Itu aja harapan kami satu-satunya. Amin Bu. Dan sekarang terakhir perjuangan yang sesulit ini. Ya, kami sudah melakukan perjalanan ke Lubuk Rasam. Dimulai tadi pagi jam 10 sampai di Lubuk Rasam itu berkisar jam 1 siang. Dan kita sudah melakukan kegiatan sosialisasi dan menemui para masyarakat di sana. Ada ibu-ibu, ada anak-anak dan ada orang tua juga. Jadi mereka sangat berharap jalan ini segera terrealisasi dan dibangun seperti lampu jalan, Telkomsel, dan juga ada beberapa keperluan sekolah di sana. Saya percaya bahwa yang besar hal ini pernah kecil, dan dari yang sekarang hari ini ada, sebelumnya tidak ada. Seperti halnya jalan yang berada di Nagari Surian menuju satu jorong yang jauh di sana, jorong Lubuk Rasam, dan ini sudah seharusnya segera dibangun. Itu adalah harapan masyarakat dan kami hadir di sini hanya penyampai. Juga kami di sini hadir sebagai penyambung. Bentar dulu. Belibet juga, bentar dulu. Enggak ada yang kepotong kiri kanan? Enggak ada, cuma Bapak Tan pas lagi minum ini. Gua tahu itu ada suara aqua soalnya. Iya. Jangan ada suara. Iya. Biar bersih suara. Setelah sehari penuh kita lakukan kunjungan ke jorong Lubuk Rasam, Nagari Surian, ini sangat luar biasa. Kita mendapatkan banyak pelajaran dan juga kami mendengar harapan-harapan dan keinginan masyarakat yang sejatinya sebetulnya sudah lama mereka inginkan, dan mereka juga masyarakat sudah berusaha keras, dan sampai akhirnya frekuensi yang dipacarkan, frekuensi masyarakat setempat sampai kepada kami, sehingga kami hari ini hadir di sini dan kami hanya bisa menyatukan keinginan-keinginan ini dengan sebuah jurnal, dan kami akan laporkan kepada saudara-saudara yang berada di pusat. Kami akan laporkan ke pusat sehingga mimpi dan harapan masyarakat bisa segera terrealisasi. Amin. Dah. Oke. Tahan batukku. Oh, bagus. Kalau malu-malu nggak tambah nih Bu. Apa? Ini tambah. Lagi kuncang-kuncang Pak Ibu. Durian ada dulu Pak. Aduh pasal durian tadi. Janganlah Pak Haji malu. Bilang Pak Haji malu. Durian enggak. Pak Haji langsung malu. Wow, durian lagi. Terima kasih Ibu. Aduh. Meski derita tak henti menerpa, badai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga nanti. Jeritan si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Lihatlah kini dia begitu rapuh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka. Namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan.